Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama, Vera Veronica, NIM T 2019-1207. Yang kedua, Yulia Indrianti, NIM T 2019-1217. Yang ketiga yaitu Siti Jainab, NIM T 2019-1225. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Sebelum melangkah lebih jauh, kita pahami dulu yuk apa itu teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, seseorang telah dianggap belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Nah, menurut teori ini yang terpenting adalah masukan atau input yang berupa stimulus dan respon. Stimulus itu merupakan rangsangan yang diberikan oleh guru kepada siswa seperti soal, tugas, dan pertanyaan. Sedangkan respon yaitu merupakan reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Misalnya seperti jawaban dan perubahan tingkah lakunya. Nah, oleh sebab itu, apa saja yang diberikan oleh guru dan apa saja yang dihasilkan oleh siswa itu semuanya harus dapat diamati dan diukur. Karena teori ini mengutamakan pengukuran. Sebab apa? Sebab pengukuran merupakan suatu hal yang penting untuk melihat terjadi tidaknya perubahan tingkah laku terhadap siswa tersebut. Metode yang cocok untuk behaviorisme yaitu metode pembiasaan atau drill, di mana seseorang itu harus diberikan stimulus untuk mengubah tingkah laku mereka. Oleh karena itu, dengan adanya pemberian stimulus tersebut, membutuhkan pembiasaan agar hasil yang hendak dicapai dapat semaksimal mungkin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang kedua, yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini dikembangkan oleh Jean Piaget. Teori kognitif tentu berbeda dengan teori behaviorisme. Teori kognitif ini lebih menekankan proses belajar daripada hasil belajarnya. Karena teori belajar kognitif ini tidak hanya sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan pembelajarannya. Teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses, seperti pemahaman, mengingat, mengelola informasi, problem solving atau pemecahan masalah, analisis, prediksi, dan perasaan. Dengan adanya teori kognitif ini, membuat siswa bisa dengan mudah bergaul satu sama lain. Nah, dan lebih aktif serta bisa mengembangkan ide-ide dan potensi yang telah dimilikinya. Jadi, untuk teori ini, yang paling diutamakan adalah bagaimana cara siswa untuk belajar, proses, dan usahanya dalam melakukan sesuatu sehingga akan mencapai suatu keberhasilan belajar yang telah diinginkan. Metode pembelajaran yang cocok digunakan dalam teori belajar kognitif adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah yang bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi ini cocok digunakan dalam penggunaan teori kognitif. Dikarenakan dalam menggunakan metode ini, siswa dituntut untuk aktif dalam mengemukakan pendapat mereka atau pengetahuan yang mereka miliki, serta menuntut siswa untuk berpikir secara kritis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori yang ketiga, yaitu teori konstruktivisme. Apa itu teori konstruktivisme?
Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengedepankan atau mementingkan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Melalui apa? Melalui pengalaman dan pengetahuan. Jadi, logika dan konsep seorang peserta didik itu dikonstruk sendiri atau dibangun sendiri. Kemudian, peran pengajar pada teori konstruktivisme yaitu sebagai fasilitator. Dosen hanya memfasilitasi, membantu mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dan pemahamannya sendiri, dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik. Yang terpenting dalam teori konstruktivisme adalah dalam proses pembelajaran, peserta didik yang harus mendapat penekanan. Peserta didik perlu dibiasakan untuk memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-ide. Implementasi teori belajar konstruktivisme adalah penerapan dari konseptual teaching and learning, yaitu konsep belajar yang membantu pendidik mengaitkan antara materi yang disajikan dengan situasi dunia nyata, dan mendorong peserta didik untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Media pembelajaran yang digunakan dalam penerapan konseptual teaching and learning dapat berupa benda nyata yang dapat ditemukan di sekitar peserta didik. Alat peraga, audio, video, dan multimedia. Belajar yang cocok digunakan dalam teori belajar konstruktivisme, salah satunya metode pembelajaran kooperatif. Metode ini merupakan metode pembelajaran dengan kelompok kecil siswa dan membangun kondisi belajar yang kondusif. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan dapat bermanfaat dan barokah untuk teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.